Sejarah karet. Karet merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Latin. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas karet. Supaya kita mengenal, maka kita akan melihat sejarah karet dahulu. Ya. Jadi karet ini memiliki nama ilmiah Herrera brasiliensis karena berasal dari daerah Brazil. Nah, sebelum dipopulerkan, tanaman ini dibudidayakan ya, memang ada di daerah-daerah Amerika Selatan. Nah, daerah ini cocok tumbuh untuk daerah yang memiliki curah hujan yang cukup, yang antara 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Nah, kemudian tumbuh optimal pada daerah rendah. Sehingga kalau kita lihat perkebunan-perkebunan karet itu cenderung pada daerah-daerah yang memiliki ketinggian sekitar di bawah 600 meter dari permukaan laut. Kemudian klasifikasi tanaman karet. Dari divisinya dia termasuk spermatophyta, kemudian Angiospermae, dan bersifat dicotyledonae. Kan ada monokotil, ada dikotil. Kalau dikotil artinya dia berkeping dua. Kemudian masuk dalam ordo getah-getahan atau Euphorbiales. Ya. Jenisnya ada Hevea, kemudian spesiesnya Hevea brasiliensis. Karena ada genus Hevea juga yang saudaranya karet, yaitu jelutung. Nah, jelutung ini merupakan tanaman karet yang getahnya digunakan untuk membuat permen karet. Jadi berbeda, walaupun sama-sama genusnya Hevea dan familinya Euphorbiaceae, tetapi yang jelutung itu nama lainnya berbeda. Nah, budidaya karet itu dilakukan baik secara generatif maupun vegetatif. Kalau kita lihat tanaman-tanaman karet ini yang diusahakan oleh pemerintah atau perkebunan besar, nah ini menggunakan budidaya secara semi modern. Nah, jadi kita lihat panennya itu mulai bisa dilakukan di atas umur 4 tahun dengan melihat lingkar pinggang dan tinggi tanaman. Kalau lingkar pinggangnya sudah di atas 45 cm dan tinggi tanaman itu di atas 1 meter, itu baru boleh dipanen. Kalau dipanen pada waktu masih muda, dia akan cepat mati. Jadi panen itu ada aturannya sendiri, yaitu dengan melihat lingkar pinggangnya, lingkar tanamannya, dan tinggi dari tanaman. Nah, tanaman kalau diurus dengan baik, kemudian pemanenannya dengan cara yang baik, nah dia bisa berumur sampai 25 tahunan. Nah, kemudian kita lihat cara untuk menyadap itu adalah memotong kulit dari karet tersebut. Nah, potong dengan menyadap dengan suatu alat, kemudian ditampung ke dalam ember-ember tersebut. Nah, ini penyadapan ini harus dilakukan pada waktu pagi hari. Karena apa? Setelah subuh, tanaman ini memiliki tekanan turgor yang sangat tinggi. Nah, tekanan turgor ini akan menyebabkan getah itu bisa keluar dan mengalir dengan baik. Kalau semakin siang, tekanan turgornya semakin rendah dan adanya matahari bisa menyebabkan lateks itu menjadi menggumpal. Tentu ini tidak disukai karena akan menurunkan kualitas dari lateks tersebut. Ya. Ya, ini jadi syarat pertumbuhan pohon karet itu ada iklimnya, dia di iklim tropis, ya, kemudian kelembaban tinggi, kemudian mataharinya bersinar, ya, kemudian medianya kalau bisa di tanah yang subur dan berpasir. Ya. Kemudian kita lihat lagi ketinggian lahan, tadi sudah saya sebutkan, dia paling cocok sebenarnya di bawah 600, ya. Kalau semakin tinggi
tidak optimal produksinya. Nah, kemudian ada beberapa varietas tanaman karet. Nah, ini sangat penting karena penggunaannya itu kadang tergantung dari varietas. Misalnya ada varietas yang menghasilkan lateks yang berwarna kuning. Nah, itu tidak terlalu disukai kalau kita mau memproduksi krep. Jadi ada yang menghasilkan lateks yang berwarna putih dan ada yang berwarna kuning. Jadi ada varietas tanaman karet itu ada klon IRR5 yang keunggulannya cepat tumbuh dan sebagainya ya, resisten terhadap penyakit gugur daun ya, kemudian kadar karet keringnya bisa tinggi. Kemudian ada lagi dari klon IRR42. Nah, masing-masing ini memiliki keunggulan dan kelebihan. Jadi tergantung siapa yang mau menggunakan, mau memilih yang mana, dilihat dari permintaan pasar, maunya seperti apa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang proses pemanfaatan lateks dari karetnya. Yang pertama adalah karet busa alam. Karet busa alam ini digunakan untuk menggantikan busa sintetis. Memang benar kalau kita menggunakan sehari-hari untuk tempat tidur dan sebagainya, paling banyak itu yang diproduksi adalah karet busa sintetis yang dibuat dari poliuretan atau minyak bumi ya. Karena lebih ringan dan lebih murah. Hanya saja kita lihat ada kekurangan-kekurangannya, yaitu bersifat karsinogenik. Nah, bersifat karsinogenik dan panas, sehingga hal tersebut tidak terlalu diinginkan untuk pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki sensitivitas. Nah, kalau karet busa alam ini lebih unggul, lebih baik, karena dia memiliki sifat yang tidak alergis dan baik ya, tidak panas ya. Hanya saja kelemahannya adalah harganya lebih mahal. Ya, kalau kita bisa beli kasur busa, apa itu yang mereknya King Coil, yang mereknya Florence dan sebagainya, kita bisa melihat tanya harganya. Kalau dia menggunakan karet alam, biasanya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan karet sintetis. Ya. Jadi untuk industri karet itu faktor utama yang mempengaruhi mutu itu adalah dari awalnya itu adalah dari bahan bakunya atau dari lateksnya. Nah, lateks ini apakah dia bermutu tinggi atau tidak itu tergantung dari faktor di kebun, jenis klon, bagaimana sistem sadapnya, kebersihan pohon. Kalau pohonnya tidak bersih, kemudian banyak tatal-tatal kecil atau ranting-ranting yang akan jatuh ke dalam lateks atau pasir dan sebagainya, itu akan mempengaruhi mutu. Kemudian iklim. Nah, iklim pada kondisi-kondisi tertentu, ini akan mengganggu. Misalnya kalau musim hujan, di mana terjadi pengenceran, kemudian ada mikroba-mikroba yang terbawa, itu menyebabkan prakoagulasi. Ya. Kemudian panas yang berlebihan, dia akan menyebabkan menggumpal duluan, tidak stabil. Ya. Kemudian pada waktu proses pengangkutan yang misalnya bahan untuk mengangkutnya itu tidak baik, juga akan menyebabkan penurunan mutu. Kemudian adanya goncangan, kemudian lama waktu di perjalanan, dan sebagainya. Serta bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses pembekuan itu sangat mempengaruhi kualitas dari lateks tersebut. Ya. Nah, penyebab prakoagulasi atau pencegahan prakoagulasi dan sifat antikoagulan ini dengan penambahan asam itu menyebabkan terjadinya koagulasi. Kemudian mikroorganisme,
adanya bakteri-bakteri yang ada di sekeliling itu menyebabkan prakoagulasi. Tadi sudah Ibu sampaikan berbagai macam ya. Nah, cara untuk mengurangi terjadinya koagulasi biasanya ditambahkan yang paling populer itu adalah menggunakan amonia. Amonia itu ditambahkan dengan konsentrasi tertentu agar lateks yang ada di kebun itu tidak menjadi membeku. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat bagaimana proses pembuatan lembaran karet. Nah, yang pertama tadi dari penyadapan, kemudian pengangkutan lateks segar, penerimaan lateks, dan ketersediaan air bersih. Nah, nanti ada proses penggumpalan. Penggumpalan itu menggunakan bak-bak. Kita bisa mengunjungi ini di Waiberulu untuk proses pembuatan RSS. Nah, yang menjadi permasalahan bagi agroindustri di RSS ini adalah ini merupakan suatu produk antara atau produk setengah jadi yang merupakan bahan baku untuk industri hilir. Nah, ini banyak diekspor dengan penjualan ke Asia maupun ke Eropa. Nah, mereka membuatnya untuk bahan baku ban dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah harga yang kita tawarkan itu tergantung pada permintaan pasar. Nah, biasanya pasar itu juga tergantung dengan harga minyak bumi, yang mana bahan-bahan sintetis yang memiliki sifat seperti karet ini bisa dibuat dari minyak bumi. Sehingga kalau minyak buminya naik, otomatis harga karet kita juga naik karena permintaannya juga menjadi tinggi. Nah, tapi kalau harga minyak bumi turun, nah ini karetnya menjadi tidak berharga sehingga orang lebih suka menggunakan bahan-bahan tadi, misalnya untuk busa menggunakan bahan minyak bumi atau poliuretan ya. Nah, ini adik-adik kita lihat pohon industri karet. Jadi dari pohonnya, mulai dari lateksnya, getahnya, kemudian biji karet dan kayu karet. Kita lihat. Dari getah karet, lateks itu bisa digunakan untuk alat kesehatan dan laboratorium. Kalau adik-adik lihat stetoskop, nah itu dibuatnya dari lateks. Kemudian pipet, sarung tangan, kemudian lateks juga untuk cat. Jadi cat yang harganya mahal itu biasanya menggunakan lateks supaya tidak mudah, bukan tidak mudah luntur, tidak mudah mengelupas ya. Nah, kemudian dari getah karet yang dibuat kram rubber atau karet remah itu bisa untuk bahan baku ban, perlengkapan kendaraan, perlengkapan pakaian olahraga, misalnya olahraga selam, ya. Kemudian perlengkapan teknik industri, perlengkapan anak dan bayi. Kalau yang perlengkapan teknik industri itu misalnya kita sering dilihatkan pada industri yang menggunakan ban berjalan, ya. Kemudian industri yang memerlukan pengedap suara peredam suara supaya suara mesin itu tidak berisik keluar ya. Kemudian barang lain, kompon dan ban bekas. Nah, dari perlengkapan ini bisa dibuat berbagai macam, ada sepatu, sandal ya, bed conveyor, balon ya. Kemudian karpet, pelampung, ban vulkanisir. Sedangkan biji karet ini kalau dipres bisa menghasilkan minyak. Nah, minyak ini bersifat minyak terbang, dia digunakan untuk resin dan minyak cat. Fungsinya cepat sekali mengeringkan. Nah, minyak terbang itu membentuk permukaan yang cepat kering. Kemudian tempurungnya bisa dibuat briket dan buntilnya bisa untuk makanan ternak. Tapi jangan sekali-kali kita makan biji karet karena itu sangat beracun. Nah, kemudian kalau kayu karet itu bisa dimanfaatkan sebagai mebel maupun bahan bakar ya, maupun bahan bangunan. Nah, kalau kita tadi sudah sampaikan tentang getah karet bisa digunakan untuk berbagai macam bahan baku.
Nah, kemudian kita lihat sarung tangan, itu cara pembuatannya. Ini SMPI Lampung sudah memproduksi dan dijual ya. Memproduksi untuk pembuatan sarung tangan. Kemudian kram rubber tadi yang dilihat dari pohon industri bisa menghasilkan berbagai macam produk turunan. Ini prosesnya adalah peremahan, pengeringan, pengepresan, dan pembungkusan. Nah, kemudian biji karet tadi sudah Ibu sebutkan, berbagai macam pemanfaatan biji karet, terutama karena sifatnya sebagai minyak terbang ya, tadi minyak yang mudah sekali kering, jadi bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam jenis. Nah, demikian adik-adik tentang pohon industri, pohon karet, sehingga kita bersyukur bahwa karet ini memberikan manfaat yang sangat banyak. Meskipun kita lihat makin lama produksinya itu makin berkurang karena jumlah kebun yang masih ada juga makin berkurang. Tadinya Indonesia itu menduduki nomor 1 di peringkat dunia untuk karet, nah mungkin sekarang ada di posisi 2 dan 3 ya, karena tadi konversinya karet itu makin lama makin tidak menarik.